Bab 826. Baiklah, Carlos mengangguk. Lalu menatap guru sains. Maaf, Bu. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Tinggalkan saja materi pelajarannya. Aku bisa mempelajarinya sendiri. Baiklah, guru sains tersenyum kecut. Sebenarnya, pelajaran ini terlalu mudah bagimu. Sekarang tanpa perlu diajari oleh ibu, kamu sudah langsung mengerti hanya dengan melihat materi pelajaran. Sepertinya harus menaikkan tingkat kesulitannya. Setelah papi pulang, baru buat penyesuaian pada pelajaran. Carlos menandatangani laporan harian guru sains. Ibu sudah bekerja keras. Biaya belajar akan dibayar tepat waktu. Terima kasih, guru sains berkata sambil tersenyum. Kak Andi, merepotkanmu untuk mengantar ibu guru. Carlos berkata secara natural, nanti aku harus mengantarmu bertemu dengan tuan besar. Aku akan menyuruh orang lain untuk mengantarnya, kata Andi. Karena kelas selesai lebih cepat, sopir yang diatur untuk mengantar guru sedang pergi melakukan hal lain. Kak Andi antar ibu guru dulu. Nanti biar Kak Kiki yang mengantarku pergi. Itu juga sama saja. Perkataan Carlos sangat sopan. Dia selalu bersikap hormat terhadap para pelayan wanita maupun para pengawal. Namun, aura mendominasi yang penuh wibawa terpancar di matanya yang jernih, membuat orang tidak bisa menentangnya. Baik, Andi mengangguk berulang kali. Silakan sebelah sini. Carlos. Sampai jumpa. Guru sains melambaikan tangan berpamitan dengan Carlos. Sampai jumpa. Carlos melihat mereka pergi. Dalam hati dia pun bernapas lega. Sebelumnya, saat Andi mengantarnya pulang ke rumah, dia kabur di tengah perjalanan dengan alasan sakit perut. Jika hari ini Andi yang mengantarnya pergi lagi, Andi pasti akan lebih waspada dan dia pun tidak akan bisa kabur. Jadi, ia mencari cara untuk membuat Andi pergi. Carlos kembali ke kamar dan berganti baju yang lebih santai. Dia membawa tas ransel kecilnya yang sudah disiapkan sejak awal, mengambil ponsel dan beberapa peralatan, memakai kacamata hitam, lalu bersiap pergi. Tuan muda Carlos, mobil sudah siap. Kiki berbicara dari luar. Oke, Carlos keluar dari kamar. Hari ini persiapan tuan muda sangat lengkap, ucap Kiki sambil tersenyum. Di restoran Kastel Dongeng, ada kegiatan panjat tebing dan paintball. Pakai baju ini lebih leluasa. Carlos selalu berbicara dengan tenang, tidak akan membuat orang melihat kejanggalan apapun. Ternyata begitu, Kiki berkata untuk menyenangkan Carlos. Tuan muda Carlos sudah cerdas sejak lahir, ternyata juga tertarik pada olahraga. Kak Andi biasanya lebih tenang. Carlos meliriknya sekilas. Wajah Kiki langsung memerah. Dia pun terdiam dengan panik. Kecerdasan intelektual dan emosional ketiga anak ini sungguh mewarisi tradisi anggota keluarga Wollens. Berbicara dengan sangat sungkan dan sopan, tetapi membawa aura mendominasi yang tegas. Saat naik ke mobil, Carlos menyadari ada dua pengawal lagi. Maka dia pun berkata dengan kesal sambil mengerutkan kening. Hanya pergi ke restoran Kastel Dongeng. Tidak perlu mengurus begitu banyak orang untuk ikutkan. Tuan muda, ini adalah perintah Tuan Besar. Kiki buru-buru menjelaskan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi keselamatanmu. Awalnya sangat aman. Tapi jika mencolok seperti ini, sebaliknya akan mudah menarik perhatian orang lain. Carlos sangat bersikeras. Sebelumnya Kak Andi juga mengantarku seorang diri. Dan tidak terjadi apa-apa. Apa Kak Kiki sungguh tidak percaya diri pada kemampuanmu sendiri? Bukan. Tentu saja bukan begitu. Kiki buru-buru menyuruh kedua pengawal itu mundur. Tenang saja. Aku seorang diri juga bisa melindungi tuan muda. Merepotkanmu. Carlos langsung naik ke mobil. Lalu duduk di kursi belakang. Dalam hati, Kiki merasa takut. Anak ini baru berusia 6 tahun. Tapi aura mendominasinya yang kuat sudah membuat orang ketakutan. Sungguh tidak tahu bagaimana dirinya setelah besar nanti. Mobil dinyalakan, lalu perlahan-lahan pergi. Carlos menunduk dan melihat ponselnya. Rosie, burung itu, masih tertidur. Carlos sungguh tak bisa berkata-kata. Juga tidak tahu bagaimana situasi di Villa Sisi Utara sekarang. Orang-orang itu ada atau tidak, dan bagaimana dengan elang yang bengis itu. Dia menyalakan musik di ponselnya. Suara itu membuat Rosie terbangun karena kaget. Ia pun mengepakkan sayapnya beberapa kali.
lalu lanjut terbang ke villa sisi utara. Bab 827. Carlos sedikit bernapas lega. Rosie, burung bodoh ini, akhirnya mulai terbang kembali. Sekarang gilirannya yang bergerak. Kak Kiki, minum air. Carlos membuka sebotol air dan menyerahkannya kepada Kiki. Terima kasih, Tuan Muda. Kiki mengambil botol itu dan meminumnya beberapa tegak, lalu meletakkannya di samping dan lanjut mengemudi. Kak Kiki, sudah berapa lama kakak menyetir? Carlos menatap punggung Kiki. 7 tahun. Kiki menjawab sambil tersenyum. Saat berusia 18 tahun, saya mendapatkan SIM dan langsung menyetir. Meskipun masih muda, tapi saya sudah pergi ke banyak tempat dan kemampuan menyetirku sangat stabil. Tuan Muda tenang saja, kalau begitu, seharusnya punya insting untuk mengerem saat kondisi genting, kan? Carlos balik bertanya, tentu saja. Kami sudah melalui pelatihan yang sangat ketat. Meskipun tertembak, juga harus menghentikan mobil dulu untuk memastikan keamanan Tuan. Saat berbicara, Kiki merasa ada yang tidak beres. Kepalanya juga mulai terasa pusing. Bagus, bibir Carlos menyunggingkan senyum tipis. Mungkinkah? Kiki melihat sekilas ke arah botol air di sampingnya. Matanya langsung terbelalak karena terkejut. Tuan Muda, kamu. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Rosie terbang keluar. Aku hanya ingin pergi mencari Rosie saja. Sambil berbicara, Carlos juga mengenakan tas ransel kecilnya. Berhenti di samping. Lalu tidurlah di mobil. Kepala Kiki terasa sangat pening. Dia mengambil ponselnya dan berniat menelepon rekannya. Tetapi tangannya sangat lemah dan dia pun bersandar lemas di kursinya. Mobil bergerak maju dengan tak stabil. Saat kondisi genting, Kiki menginjak rem. Carlos maju ke kursi samping pengemudi untuk menetralkan mobil, lalu turun dengan membawa tas ransel kecilnya. Untungnya dia berhenti di tempat yang paling dekat dengan villa sisi utara. Karena sebelumnya sudah pernah mencari tahu rute perjalanan ke sana, maka kali ini bisa lebih mudah mencarinya. Mengikuti navigasi di ponselnya, Carlos berlari dengan cepat menuju villa sisi utara. Saat berlari sampai setengah perjalanan, Rosie sudah sampai di villa sisi utara. Di layar ponsel, terlihat kondisi villa yang kosong. Tidak ada mobil di depan pintu. Pintu dan jendela tertutup rapat, dan tidak ada satu orang pun di sekitar. Carlos menghentikan langkah kakinya, lalu menatap ponselnya sambil mengerutkan keningnya. Ada apa ini? Meskipun tuan rumah tidak ada di rumah, tapi biasanya tetap ada pengawal wanita yang berjaga. Juga terparkir 2 mobil yang bisa digunakan kapan saja. Mengapa hari ini tidak ada apapun? Mungkinkah sekelompok wanita itu sudah pergi? Carlos merasa sangat frustasi. Namun, karena sudah keluar, dia pun ingin mencari tahu dengan jelas. Maka dia lanjut berlari ke villa sisi utara. Pada saat yang sama, di sebuah gedung villa yang lain, Tracy sedang mengurus dokumen sambil duduk di depan meja kerjanya. Naomi datang melapor dengan terburu-buru. Nona Tracy, sesuai dengan dugaan Anda, ada orang yang menerobos masuk ke villa di villa sisi utara. Orang keluarga Wollens. Tracy bahkan tidak mendongak. Seorang anak kecil, Naomi berkata, sepertinya berusia 6-7 tahun. Tracy tertegun. Dia pun membuka komputer untuk memeriksanya. Awalnya, sudah terpasang banyak kamera pengawas di luar villa. Tetapi saat malam sebelum dia pergi, dia menyuruh orang untuk memasang beberapa mikrokamera di lingkup area 3 km sekitar villa. Jika ada orang yang mendekati villa itu, maka akan diketahui oleh mereka. Benar saja. Di dalam layar, terlihat seorang anak laki-laki yang berpakaian keren, berlari cepat ke arah villa sisi utara sambil membawa tas ransel kecilnya. Dia memakai jam tangan berwarna hitam yang terus mengedipkan sinar biru. Sepertinya ada fungsi navigasi, sedang memberitahukan arah. Padanya, pada saat yang sama, dia memegang sebuah ponsel di tangannya. Matanya terus memerhatikan ponsel itu, sepertinya sedang mengamati sesuatu. Tracy melihat lebih dekat. Ternyata layar ponsel itu menunjukkan situasi di villa sisi utara mereka. Kelihatannya ponsel itu juga memiliki fungsi kamera pengawas. Tidak disangka, anak sekecil ini bisa menggunakan benda canggih seperti ini. Namun, ini tidak penting.
Hal yang penting adalah saat Tracy melihat bayangan mungil ini, dia tidak merasa kesal, tetapi malah muncul sebuah perasaan akrab yang tak bisa diungkapkan. Siapa anak ini? Tracy menatap bayangan mungil itu. Paula sedang memeriksanya. Naomi berkata, kelihatannya anak ini baru berusia 6-7 tahun. Tapi dia malah berkeliaran di gunung seorang diri. Juga tidak ada orang dewasa yang menemani. Selain itu, dia juga bisa menggunakan benda canggih seperti ini. Mungkinkah? Bab 828. Naomi teringat bahwa orang-orang keluarga Wollens pernah datang untuk memperingatkan bahwa elang peliharaan ini mengagetkan tuan dan nona muda keluarga mereka. Mungkinkah tuan muda keluarga Wollens? Tiba-tiba Naomi tersadar. Itu berarti, putra Presdir Daniel. Tracy menyipitkan mata dengan dingin, menatap sosok kecil itu. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan anak itu. Dia mengenakan earphone, sehingga bisa mendengar suara anak itu. Carlos berlari sampai tersengal-sengal, berhenti untuk menenangkan napas, mengeluarkan termos dari tas dan meminumnya, lalu terus berjalan ke arah villa sisi utara. Dia berjalan sambil memberi instruksi pada Rosie melalui ponselnya. Rosie, jangan berdiam di pohon. Terbang dan kelilingi villa 1 kali. Aku mau lihat apa ada orang di tempat lain. Rosie mengepakkan sayap dengan enggan. Terbang dengan perlahan-lahan. Kamu malas sekali. Kelak tidak boleh terus dikurung dalam sangkar. Itu membuatmu semakin malas. Carlos sangat tidak puas dengan sikapnya. Tracy segera mengganti gambar tampilannya. Menampilkan video kamera pemantau di sekitar villa. Dia melihat seekor beo yang sedang mengelilingi villa. Apa itu? Naomi mendekat dan melihat. Seekor beo. Ketemu. Saat ini, Paula datang dengan tergesa-gesa. Melaporkan pada Tracy. Daniel punya 3 anak, kembar 3. Anak pertama dan kedua adalah laki-laki. Namanya Carlos Wollens dan Charles Wollens. Anak ketiga adalah perempuan. Namanya Carla Wollens. Mereka juga memelihara seekor burung beo. Selesai bicara, Paula mengeluarkan tablet. Di atasnya ada foto registrasi sekolah ketiga anak. Rosie berdiri di pundak anak perempuan. Terlihat sangat lucu. Ketiga anak ini sungguh menggemaskan. Saat melihat ketiga anak, muncul rasa suka di hati Naomi. Saat melihat foto, tanpa sadar hati Tracy bergetar. Muncul sebuah perasaan aneh yang tak dapat dijelaskan. Terlalu rumit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sekarang bisa dipastikan. Ini benar putra Daniel. Naomi melihat foto, lalu melihat komputer. Hanya saja tidak tahu, ini anak yang pertama atau kedua. Tampang kedua bocah ini sama persis. Tracy menatap komputer, saat melihat kaki anak itu hampir menginjak sebuah batu yang ditutupi lumut hijau. Dia segera memberi instruksi, cepat matikan jebakan. Cepat, Naomi segera mengoperasikan komputer. Carlos menginjak sesuatu, sedikit tersangkut. Dia menunduk dan melihatnya, lalu terus berlari ke depan. Matikan semua jebakan. Tracy memerintah dengan tegas. Baik, Naomi mematikan satu persatu jebakan. Anak itu berlari di sepanjang jalan. Naomi sibuk sampai jari-jarinya hampir terkilir. Akhirnya, dia sudah mematikan semua jebakan. Dia mendongak dan melihat komputer. Anak itu tiba di luar villa tanpa terluka sedikit pun. Carlos mengangkat tangan. Rosie mengepakkan sayap dan mendarat di punggung tangannya. Menggosok wajah kecil Carlos dengan kepala kecilnya yang berbulu. Aku tahu kamu sudah bekerja keras. Istirahatlah sebentar. Carlos menyuapi air dan makanan pada Rosie. Meletakkannya di pundak. Lalu mulai mengamati villa ini. Tadi dia sudah memeriksa melalui kamera kecil di tubuh Rosie. Sudah dipastikan tidak ada orang. Kelihatannya orang-orang di rumah ini sudah pergi. Apakah sudah pindah, atau melakukan perjalanan dinas untuk sementara waktu? Carlos melihat-lihat sekeliling, tidak menemukan kamera pemantau. Tentu saja, dia tahu jelas, di tempat tinggal kalangan atas seperti ini, meski ada kamera pemantau, itu juga akan dipasang di tempat rahasia, tidak akan membuat orang menemukannya dengan mudah. Tapi, ini tidak penting. Berhubung sudah datang, dia juga ingin membuat tuan rumah villa ini tahu. Carlos mengeluarkan sebuah peralatan dari tas kecil, membuka dan mengoperasikannya. Dalam sekejap,
Semua kamera pemantau rahasia di sekitar villa mengeluarkan cahaya merah. Semua kamera pemantau ketahuan. Dan di tempat Tracy, tiba-tiba muncul suara yang menusuk telinga, hampir membuat gendang telinga mereka pecah. Bab 829. Naomi dan Paula segera melepas earphone-nya, menggosok-gosok telinga. Otak mereka berdengung, tidak bisa mendengar suara dalam sekejap. Tracy menutup telinga, menatap komputer sambil mengerutkan kening. Bocah ini cukup hebat. Carlos tersenyum. Memang benar. Di sekitar sini dipasang kamera pemantau. Juga ada orang yang mengawasinya secara diam-diam. Carlos maju beberapa langkah, melambaikan tangan pada kamera pemantau di depan gerbang villa. Dia menemukan kita. Naomi terkejut sampai membelalakan mata. Dasar bocah. Sungguh hebat. Baru berapa tahun usia bocah ini, malah punya daya pengamatan yang begitu hebat. Paula sangat kaget. Apa yang ingin dia lakukan? Diam, teriak Tracy dengan dingin. Keduanya segera tutup mulut, kembali mengenakan earphone. Maaf, sudah mengganggu kalian. Carlos menghadap ke kamera pemantau, berkata dengan tenang. Aku bukan pencuri, juga bukan orang jahat. Aku datang mencari kalian, hanya untuk menanyakan sesuatu. Selesai bicara, dia mengeluarkan cincin emas hitam dari tas kecilnya, bertanya dengan menghadap ke kamera pemantau. Cincin ini, aku menemukannya di kaki elang peliharaan kalian. Aku mau tanya, bagaimana kalian mendapatkannya? Di depan komputer, Tracy menyipitkan mata, menatap cincin itu dengan cermat. Pada tahun itu, saat ia baru tersadar karena luka itu, tangannya mengenakan cincin tersebut. Tidak tahu kenapa, setiap kali melihat cincin itu, dia merasakan sebuah kebencian yang rumit di hatinya. Tapi dia juga merasa, barang itu berhubungan dengan ingatannya yang hilang, tidak boleh dibuang. Karena itu, dia mengenakan cincin itu di kaki Rosie, burung elang peliharaannya. Tapi, bagaimana cincin itu bisa berada di tangan anak itu? Kenapa bocah itu bisa punya cincin Rosie? Naomi melihat Carlos dengan bingung. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Paula memperbesar volume suara. Carlos menghadap ke kamera pemantau, mengatakan serangkaian angka. Ini nomor teleponku. Aku tahu kalian sedang melihatku. Seharusnya juga mendengar suaraku. Harap hubungi aku. Apa sudah mencatat nomornya? Tanya Tracy. Belum. Naomi dan Paula tidak menganggap serius ucapan anak ini. Sampah. Tracy berteriak marah. Ya, Naomi dan Paula segera menundukkan kepala. Tidak berani bicara. Aku ulangi sekali lagi. Di depan kamera pemantau, Carlos membuat isyarat dengan tangan kecilnya. Mengatakan nomor teleponnya sekali lagi. Harap hubungi aku. Terima kasih. Kali ini, Tracy sudah mencatat nomornya. Bahkan menghubunginya dengan nomor rahasia. Dengan sangat cepat, ponsel Carlos berdering. Dia menahan kegembiraan. Menjawab telepon. Halo. Tracy memberikan isyarat dengan sorot mata. Naomi bertanya di telepon. Adik, siapa namamu? Namaku Carlos Wollens. Carlos tidak berencana untuk menyembunyikan identitasnya sendiri. Justru karena identitasnya, barulah pihak lawan tidak akan berani melukainya. Dia tahu, di sepanjang jalan tadi, semua jebakan sudah dimatikan. Mereka mematikan jebakan tepat waktu. Maka dari itu dia bisa selamat sampai di tempat ini. Memang benar putra Daniel Wollens. Pantas saja begitu hebat. Naomi dan Paula melihat ke arah Tracy. Tracy mengajukan pertanyaan dengan bahasa bibir. Naomi menyampaikan, cincin itu, bagaimana bisa ada padamu? Sebelumnya aku bertemu dengan elang itu saat berada di bukit belakang. Ia terluka. Jadi aku melepaskan cincin ini. Carlos menjawab dengan tenang. Tapi aku bukan mencurinya. Awalnya, cincin ini milik mamiku. Aku hanya ingin barang ini kembali pada pemiliknya. Saat mendengar ucapan ini, Naomi dan Paula terkejut. Tracy juga sangat tercengang, melihat wajah kecil yang tampan di layar monitor dengan bingung. Dia bilang, cincin itu milik ibunya. Jujur saja, aku datang ke sini karena ingin mencari mamiku. Carlos menatap kamera pemantau. Berkata di telepon, Mami tiba-tiba menghilang 2 tahun yang lalu. Aku dan Papi terus mencarinya. Kalian punya cincinnya.
Seharusnya tahu keberadaannya. Kalau bisa memberitahuku, aku akan sangat berterima kasih. Anak ini menceritakan masalah yang terjadi dengan jelas dan terorganisir. Naomi dan Paula sangat terkejut saat melihat respons Tracy yang rumit. Keduanya tidak berani bersuara. Bab 830. Halo, halo, Carlos berteriak beberapa kali. Apa Anda mendengarnya? Naomi tidak berani bicara, hanya melihat Tracy dengan hati-hati. Tracy berkata dengan bahasa bibir. Naomi segera menyampaikan, cepat pergi. Di sini sangat berbahaya. Kemudian, di bawah instruksi Tracy, Naomi menutup telepon. Apa yang terjadi? Naomi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Anak itu bilang, cincin itu milik maminya. Mungkinkah? Paula melihat foto, lalu melihat Tracy. Sangat ingin bilang, ketiga anak ini sangat mirip dengan Nona. Tidak mungkin. Tracy juga memiliki keraguan seperti itu di dalam hati. Malah dibantah oleh dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening. Mungkin mami anak itu dibunuh olehku. Atau mungkin aku memungut cincin itu. Benar. Benar. Naomi segera mengangguk. Hanya barang kecil. Tidak bisa menjelaskan apa-apa. Selain itu, ucapan anak kecil juga tidak bisa dianggap serius. Paula segera menambahkan. Tracy menatap layar komputer. Tidak bersuara. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Carlos memegang ponsel. Mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Kenapa orang itu tiba-tiba menutup telepon. Mereka tidak kelihatan seperti orang jahat. Setidaknya, mereka tidak melukainya. Tapi, teka-teki cincin masih belum dipecahkan. Dia melihat gerbang yang tertutup rapat. Sangat ingin masuk dan melihatnya. Tapi itu tidak sopan. Selain itu, orang-orang itu sedang mengawasinya. Meskipun masuk, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau mereka merasa dia menyinggung tuan rumah dan menyerangnya, itu akan sangat berbahaya. Saat memikirkan hal ini, Carlos mundur, lalu pergi dengan membawa Rosie. Saat ini, ponselnya berdering lagi. Dia mengira telepon yang tadi, merasa sangat senang. Tapi saat melihat nama yang muncul di layar ponsel adalah Tuan Besar, ekspresinya berubah menjadi kecewa. Halo, Carlos. Di mana kamu? Apa sudah sampai? Di perjalanan. Sebentar lagi. Jawab Carlos dengan tenang dan datar. Baguslah. Tadi kakek Sanjaya menelepon Kiki. Tapi tidak ada yang menjawab. Kakek buyut kira terjadi masalah. Membuatku takut. Tidak apa-apa. Aku hanya sakit perut. Maka turun untuk buang air sebentar. Sebentar lagi jalan. Sekitar setengah jam lagi sampai. Oke, suruh Kiki mengemudi pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Ya, setelah menutup telepon, Carlos mendongak dan melihat kamera pemantau. Berkata sekali lagi, kapanpun kalian ingin menjawab pertanyaanku, ingatlah untuk menghubungiku. Kemudian, dia pergi dengan membawa Rosie. Setelah melihat anak itu pergi, akhirnya Tracy kembali ke akal sehatnya. Bertanya, masalah sebelumnya, apa sudah diselidiki? Tidak tahu kenapa, semua video dan foto pernikahan Daniel tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tidak bisa diselidiki. Juga Windy, hanya diketahui bahwa dia adalah siswa dari sekolah musik. Ada lagi, biaya kuliahnya dibayar oleh ayah Nona. Dulu ibunya adalah pengasuh keluarga Nona. Peristiwa masa lalu bisa dicari tahu, tapi masalah setelah itu tidak bisa diselidiki. Sejak malam itu, setelah muncul di bar Kaisar, sepertinya dia menghilang dari bumi ini, tidak bisa ditemukan. Naomi melapor, tapi mengenai Denny, kami sudah menangkapnya, terus mengurungnya di ruang bawah tanah, menunggu Anda untuk menginterogasinya. Pergi temui dia. Tracy mematikan komputer, berdiri dan berjalan ke arah luar. Carlos kembali dengan kecewa, meski dia berhasil berkontak dengan orang misterius itu, tapi orang itu tidak memberikan petunjuk yang berguna. Kelihatannya, menggunakan cara ini tidak bisa mendapatkan apa-apa. Harus memikirkan cara lain. Tuan muda, saat ini, Kiki datang dengan tergesa-gesa. Kamu menakutiku. Aku kira kamu. Aku sudah bilang. Aku hanya datang untuk mencari Rosie. Carlos menunjuk Rosie yang berada di pundaknya. Masalah ini tidak mengejutkan kakek buyut kan? Tidak, baguslah.
Carlos langsung naik ke mobil. Ayo jalan. Kiki naik ke mobil. Bertanya dengan hati-hati. Tuan muda, tadi, kamu benar-benar hanya pergi mencari burung beo.